Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat undangan. Nah, materi ini terdapat pada bahasa Indonesia, tema 7, subtema 3. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, apa itu surat undangan? Nah, anak-anak pasti sudah sering menemui, sudah pernah melihat apa itu undangan. Nah, undangan itu memiliki arti surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, jadi undangan itu intinya itu ya berisi pemberitahuan dan meminta untuk hadir pada suatu acara. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendapatkan undangan dari teman, entah itu undangan pesta ulang tahun maupun undangan kegiatan atau acara yang lain. Nah, undangan itu pasti anak-anak datang. Isinya pasti berisi tentang meminta untuk datang dalam suatu acara. Nah, itu adalah undangan. Nah, anak-anak, undangan itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, langsung saja kita cari tahu yang resmi itu bagaimana, yang setengah resmi itu bagaimana, yang tidak resmi itu bagaimana. Nah, ini ya kita lihat di sini. Nah, ini adalah undangan resmi. Nah, undangan resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, mudahnya seperti ini. Undangan resmi itu yang membuat adalah instansi atau organisasi, bisa ditujukan ke perorangan, bisa juga ditujukan ke suatu organisasi yang lain. Semisal contoh organisasi itu apa? Contoh instansi itu apa? Nah, contoh instansi yang sering anak-anak jumpai itu adalah sekolah. Nah, sekolah itu adalah sebuah instansi. Orang tua anak-anak sudah pernah mendapatkan undangan dari sekolah? Nah, pastinya pernah. Nah, itu adalah contoh undangan resmi karena yang membuat adalah instansi sekolah. Contoh lain apa? Nah, contoh lain di tempat anak-anak tinggal pasti ada kelurahan, pasti ada kecamatan, ada pedukuhan, atau organisasi Karang Taruna. Nah, biasanya kalau instansi atau organisasi tersebut membuat undangan, itu termasuk undangan resmi. Nah, seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya adalah undangan setengah resmi. Nah, undangan setengah resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, ini cara mudahnya gini. Undangan yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan untuk instansi atau organisasi. Itu adalah contoh undangan setengah resmi. Lalu yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Nah, undangan tidak resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan
perorangan. Nah, contohnya undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, itu adalah undangan tidak resmi. Nah, semisal anak-anak udah pernah merayakan ulang tahun. Nah, lalu anak-anak mengundang teman-temannya. Nah, undangan yang anak-anak buat itu termasuk undangan yang tidak resmi. Karena untuk kepentingan seseorang, kepentingan pribadi. Seperti itu. Paham? Nah, semoga anak-anak paham ya. Nah, langsung saja ini ke contohnya. Nah, ini kira-kira contoh surat apa ini? Resmi atau tidak resmi? Nah, ini kita lihat. Wah, di sini ada kop surat. Nah, ini namanya kop surat ya, atau kepala surat. Nah, ini ada kepala surat ya, ini ya, ada kepala surat. Nah, biasanya kalau ada kepala surat, nah ini adalah termasuk undangan resmi. Nah, karena yang memiliki kepala surat biasanya adalah sebuah instansi atau organisasi. Nah, ini pemerintahan daerah dusun menteri. Nah, ini dusun menteri. Nah, kalau anak-anak sudah pernah mendapatkan undangan dari sekolah, pasti di situ tulisannya adalah SD Negeri Karanganyar. Nah, gitu ya. Ini adalah bagian-bagian yang ada pada surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, seharusnya di sini ada nomor surat. Nah, ini seharusnya ada nomor surat ya. Di sini seharusnya ada nomor surat, lalu ada nama dan alamat yang dituju, ada pembuka surat. Pembuka surat cukup dengan hormat, itu juga termasuk pembuka surat. Nah, lalu acara, waktu, tempat. Nah, itu adalah isi surat. Nah, lalu ada penutup. Nah, ini juga penutupnya. Bisa anak-anak baca sendiri. Nah, lalu di bawah ada tempat dan tanggal surat dan pembuat surat. Di sini pembuat suratnya kepala dusun menteri. Nah, ini otomatis ini sudah kelihatan kalau ini adalah surat yang resmi. Undangan yang resmi. Nah, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Nah, ini kira-kira undangan apa ya? Nah, ini adalah undangan yang setengah resmi. Nah, kenapa masuk ke setengah resmi? Nah, di sini emang tidak ada kop surat, tidak ada nomor surat, tetapi ini keperluannya untuk perayaan hari kemerdekaan. Nah, ini untuk bersama yang diadakan di desa. Nah, seperti itu. Jadi ini masuknya ke setengah resmi karena untuk keperluan bersama, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh ya, contoh berikutnya. Nah, ini kira-kira resmi atau tidak resmi? Organisasi siswa. Nah, ini udah ada kopnya. Nah, ada kopnya. Kalau ada kopnya pasti itu adalah undangan resmi. Nah, gitu ya. Lalu di sini, nah ini ada undangan apa ini? Undangan teman-temanku yang baik, datanglah ke acara ulang tahunku. Nah, ulang tahun tadi termasuk undangan yang tidak resmi. Nah, yang ini resmi dan yang ini tidak resmi. Gitu ya. Paham? Intinya kalau yang tidak resmi itu dibuat oleh organisasi atau instansi. Sedangkan untuk yang resmi itu dibuat pribadi untuk acara pribadi. Paham? Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak Tri sampaikan. Jika banyak salah Pak Tri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.